kemuliaan digunakan. Tetapi pada waktu itu firman Allah datang lewat malaikat Tuhan yang menyatakan kepada para gembala. Teksnya ini kan di Padang, kepada para gembala, yang mengatakan kepada para gembala, tidak usah takut, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Lalu tampak sejumlah besar malaikat Allah memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maksudnya apa? Bahwa di dunia ini tidak ada kemuliaan, Bapak Ibu. Yesus yang adalah sumber kemuliaan, Yesus yang adalah pribadi kemuliaan itu, yang asalnya dari sorga, penuh dengan kemuliaan, ditinggalkan kemuliaan itu di tempat yang maha tinggi, dan dia datang ke bumi ini tanpa kemuliaan. Jadi kalau kita mau cari kemuliaan di dunia ini, cari kemuliaan dalam pelayanan, cari kemuliaan di dalam pekerjaan, cari kemuliaan di dalam rumah tangga, tidak akan dapat, Bapak Ibu. Mengapa ada begitu banyak orang kecewa? Kecewa karena sudah melakukan yang terbaik, sudah bekerja keras, sudah sungguh-sungguh, tetapi tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan penghormatan, dan kecewa. Mengapa? Karena tidak paham dengan isi firman Tuhan. Seharusnya kita bekerja sungguh-sungguh, kita melayani sungguh-sungguh, kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh di rumah, di tempat pekerjaan, di desa, ataupun dimanapun juga di gereja Tuhan. Kita lakukan itu karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Apapun yang engkau perbuat, lakukanlah itu sama seperti melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena firman Tuhan tidak mengajarkan untuk mencari kemuliaan. Segala sesuatu yang kita lakukan di rumah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, seorang bapak, di kantor, dalam pelayanan, di gereja Tuhan, jika kita paham ini, maka semua yang kita lakukan atas dasar pelayanan tanpa mencari kemuliaan. Karena tidak ada kemuliaan di dunia ini. Kemuliaan itu Tuhan sudah tinggalkan di sorga, dan dia datang ke dunia ini, dunia yang fana, tanpa kemuliaan. Namun seluruh Alkitab membeberkan kepada kita bahwa justru ketika Tuhan Yesus melakukan apa yang dikehendaki Bapa, maka Allah memuliakan dia. Kemuliaan itu tidak dapat dipisahkan dengan penderitaan. Yesus dimuliakan karena telah melewati begitu banyak penderitaan. Penderitaan, caci maki, cemoohan, penganiayaan, dan Bapa menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Begitu banyak kita, mengapa kita sering gagal? Mengapa kita sering sakitnya di sini? Kenapa kita sering overthinking? Berpikir hal-hal yang berlebihan. Baik itu tentang sebuah pekerjaan, baik itu tentang penghormatan, baik itu tentang pelayanan, sehingga kita menderita sendiri. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan sebuah ikatan. Ikatan apa? Ikatan supaya kita dimuliakan. Ikatan apa? Supaya kita dihargai. Ikatan apa? Supaya kita menerima dosa. Padahal dosa itu tidak ada di sini. Jadi motivasi kita menjadi motivasi yang salah jika kita tidak paham dengan kemuliaan. Karena itu, yang pertama, kemuliaan itu bagi Allah, dan tempatnya ada di tempat yang maha tinggi. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kontribusi. Dan bangunlah Musirawas ini dengan sungguh-sungguh supaya maju, tanpa harus mencari
Kalau kita paham ini, kita tidak akan bersungut-sungut. Saya sudah korban uang dan diri sendiri. Yang terakhir, yang kedua, senang kalau khotbah pendek-pendek kalau Natal kan. Yang kedua, bicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Eirene itu tidak hanya berbicara tentang damai sejahtera yang dibawa Yesus Kristus, tapi juga berbicara tentang keselamatan. Eirene bicara tentang damai sejahtera, tapi juga tentang keselamatan. Tidak bisa dipisahkan. Ada damai sejahtera, berarti ada keselamatan. Ada keselamatan, berarti ada damai sejahtera. Dan dua hal ini ada di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus membawa damai sejahtera itu ke dalam dunia ini. Di mana tempatnya? Dalam pribadi Yesus. Yang diletakkan di mana? Diletakkan di palungan. Di palungan, Bapak Ibu. Yesus diletakkan di palungan. Tempat yang sangat rendah. Tak ada satupun di dunia ini yang melahirkan di palungan. Semua manusia paling tidak melahirkan di rumah. Tidak ada pernah sejarah yang mencatat bahwa ada manusia yang melahirkan di palungan, di tempat di mana makanan binatang disajikan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kotornya tempat itu. Mau dibersihkan berapa kali pun namanya tempat makan hewan, ya tetap saja ada bakteri. Tetap saja di situ tidak layak. Apa maksudnya? Bertahun-tahun engkau melakukan dosa, dan di sana sudah merusak hidupmu. Disitulah Yesus lahir. Yesus lahir di hati kita, di tempat yang tidak layak. Tapi kita seharusnya bersyukur. Mengapa? Jauh-jauh datang dari sorga. Yesus tidak lahir di kerajaan, di tempatnya Kaisar Agustus. Yesus tidak lahir di tempatnya Raja Herodes. Yesus tidak lahir di wali negeri. Tetapi Yesus lahir di tempat yang paling rendah, yang hina dan tidak layak. Yang itu menunjukkan kita sebetulnya di hadapan Tuhan. Dan dia membawa damai sejahtera. Dia turun dari sorga, bukan dengan tangan hampa. Tidak. Dia turun dari sorga, membawa hal-hal yang diperlukan oleh manusia, yaitu damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Ibu, pada zaman itu